selamat datang di Ayo Belajar Matematika. Bersama saya Kak Afifa yang akan menemani teman-teman semua untuk belajar matematika sambil bermain. Nah teman-teman, program Ayo Belajar Matematika ini merupakan kerjasama antara TVRI Kalimantan Barat bersama Universitas Tanjung Pura, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Program Studi Matematika. Teman-teman, hari ini saya tidak sendirian karena akan ditemani oleh Kakak Abang. Halo. Oke, Medzon. Waktunya bermatematika. Oke teman-teman, nah kemarin baru saja kita belajar tentang maze game atau bermain dengan labirin. Nah hari ini teman-teman ada yang bisa tebak tidak kalau kita akan belajar apa? Tidak Ayo, tahu. sepertinya masih bertanya-tanya ya teman-teman. Apa ya? Nah teman-teman, hari ini kita akan bermain tentang graf. Teman-teman sudah pernah mendengar kata graf? Belum. Nah teman-teman, di program studi matematika kita belajar terkait graf. Dan untuk nanti kita mau belajar. apa itu graf, itu akan dijelaskan oleh kakak abangnya. Nah siapa nih yang mau menjelaskan kepada teman-teman di rumah apa itu graf? Baik Kak, saya akan menjelaskan Kak mengenai Tria graf. langsung. Oke, silakan Kak Tria. Kita belajar sama Kak Tria. Nah, jadi sebuah graf G itu terdiri dari himpunan simpul dan sisi. Nah, simpul itu apa? Simpul itu dapat kita lambangkan dengan titik atau lingkaran. Nah, sisi itu adalah sebuah garis yang menghubungkan dua simpul. Jadi, jika kita punya dua simpul, terus ada sebuah garis sisi yang menghubungkannya, maka simpul itu dikatakan bertetangga. Ibaratnya kalau rumah nih bersebelahan gitu, bertetangga, karena ada sisi yang menghubungkannya. Sisinya itu kalau di rumah sebagai apa Kak? Sebagai jalannya ya? Iya, sebagai jalan. Oh. Nah, inilah dia graf terdiri dari simpul dan sisi. Graf itu syaratnya tuh minimal terdiri dari satu simpul, maaf. Jadi cukup satu simpul pun udah kita bisa katakan dia graf. Oke. Nah, asal muasal dari graf ini bagaimana Kak Tria? Oke. Atau gambar bentuk graf, salah satu contoh graf yang bisa kita gunakan selain dua graf ini apa? Gimana nih Bang Coba Brendan? Bang Brendan kali. Sama mungkin Bang Brendan bisa jelaskan ke teman-teman asal muasal graf itu dari apa? Oke. Graf itu kalau saya tidak salah ingat itu berasalnya dari permasalahan Jembatan ya? jembatan Königsberg. yang diselesaikan oleh Leonard Euler kalau nggak salah. Jadi ini kayak ada berapa kota gitu, ada misalkan kita 5 kota lah gitu, 5 kota, terus setiap kota tuh ada jembatannya ya. Jadi kayak ada jembatan gini misalnya, dan ada kita namakan kotanya tuh kota A, B, C, D, E misalkan. Nah, jadi permasalahannya itu orangnya tuh ingin mengetahui apakah kita tuh bisa melalui semua kota tanpa melewati jembatannya 2 kali. Jadi kayak misal dari kota A ke E, terus ke D, terus misal ke C, ke B. Nah, itu kan kita udah melalui semua kota dengan melewati semua jembatannya sekali. Nah, ada beberapa graf tuh yang kita nggak bisa lewat jembatannya sekali, ada yang bisa harus kayak bolak-balik gitu. Oh iya. Jadi permasalahan graf itu sebenarnya dari situ. Makanya dia muncul definisi grafnya secara umum tuh gimana gitu. Siap. Gitu, Kak. Nah, kira-kira teman-teman ada yang ingin mencontohkan lagi sekaligus penyelesaiannya. Nah, tadi kan itu ada graf planar ya. Nah, graf apa bedanya graf saja dengan graf planar? Nah, Graf gimana Kak planar itu Tria? seperti apa? Apa tadi ya? Oke. Di sini aja. Oh, oke. Boleh deh. Oke. Nah, kita ada sebuah graf nih teman-teman yang terdiri dari simpulnya itu A, B, C, D. Nah, graf planar itu apa? Graf planar merupakan graf yang dapat kita gambarkan di sebuah bidang di mana tiap sisinya itu nggak ada yang bersilangan gitu. Nah, apakah ini bisa kita gambarkan tanpa ada sisi yang bersilangan?
Coba, syaratnya tuh kalau misalkan A bertetangga dengan B, maka di graf yang baru juga harus saling bertetangga. Kita coba buat dia. Misalnya kalau simpul ini kita tarik ke sini, bisa kan? Dia nggak berpotongan gitu di sini. Ini C, ini D, ini B. C sama B dia bertetangga. B sama D juga bertetangga. C sama D juga bertetangga. Sisa yang A. Kalau A-nya misalnya kita gambar di sini. Ini A. Berarti kan A bertetangga dengan B, juga bertetangga dengan C dan D. Nah, kita sudah menggambarkannya tanpa ada sisi yang saling bersilangan. Nah, inilah dia graf planar. Jadi graf ini merupakan graf planar. Oke, tepuk tangan dulu dong. Nah, lanjut. Apakah ada yang ingin memberikan contoh lain? Kak Willy, silakan. Nah, jadi kan kalau sesuai penjelasan dari Kak Tria tadi, graf planar itu kan graf yang bisa kita gambarkan, tapi itu sisi yang digambarkan sisinya tuh jadi tidak bersilangan. Macam ini kan kayak ini kan bersilangan. Nah, mungkin tidak kayak contoh lain sih Kak, tapi saya mau coba gambar ini tapi dengan graf yang berbeda. Oh, boleh. Ini kan berarti kan kita kan kalau kita gambarkan ulang, kita kan ini A, ini ada B, ini ada C, ini ada D. Ini ada simpul A, B, C. A, ini B, ini C, ini D. Oke. Nah, ini kan semua udah sesuai kan, tinggal sisi yang antara simpul B sama C dan A sama D. Nah, sebenarnya kalau dari saya ini bisa ditarik, jadi kan, nah untuk A sama D, kita bisa tarik garis dari luar. Oke. Nah, jadi ini juga disebut sebagai graf planar. Oke. Bang Brandon, contoh dari Bang Brandon, bentuk graf planar. Seperti apa lagi kira-kira? Jadi banyak ya teman-teman, satu graf itu kita bisa menentukan apakah dia graf planar atau tidak. Kita harus memastikan bahwa garis-garisnya atau jalannya itu tidak boleh ada yang berpotongan. Seperti ini berpotongan ya atau bersilangan. Oke, silakan Bang Brandon. Atau mau langsung lanjut ke contoh selanjutnya Kak? Boleh. Oke. Wow, ini lebih menantang ya. Apa tuh? Nah, di sini lebih mudah kita kasih nama dulu simpulnya. A, B, C, D, E, F, G. Nah, Oke. kita mau cari tahu apakah ini graf planar. Nah, kita lihat di sini ada yang bersilangan kan? Di sini bersilangan, ini bersilangan. Nah, caranya gimana agar kita tidak membuatnya bersilangan? Ini sebenarnya bisa kalau kita lihat. Sebenarnya ini bisa kita tarik, melarin ke sini. Terus ini juga bisa kita tarik, melarin ke sini. Ini juga bisa melarin ke sini. Nah, kita coba gambarkan. Apakah setelah kita tarik itu masih ada yang berpotongan? Nah, ini kan A, B, C, D, E, F, G. Kan gini. Oke. Perhatikan juga ya. Oh iya. Kenapa Kak? A, B, C. Nah, yang mau kita tarik kan tadi ke, ini kita gambar dulu, G ke B itu bertetangga atau bersisian. Ini G ke D juga, terus G ke D ke F juga, dan F ke A. Nah, A ke C kan kalau kita gambarkan A ke C pasti berpotongan sama yang ini. Iya. Jadi kita coba tarik keluar seperti ini. Nah, terus C ke E kalau kita gambarkan juga pasti berpotongan. Jadi kita coba tarik keluar sini. Dan yang E ke G kalau digambar kan pasti berpotongan. Jadi kita gambar di luar gini. Nah, jadi kalau kita lihat tidak ada yang saling berpotongan sisinya. Oh iya, ini ada. Iya. Iya ya. Kira-kira Oh, iya, ya. bagaimana ya?
kalau kita keluarkan yang Ternyata ini. masih ada yang berpotongan nih teman-teman. Ini. Nah, gimana nih Bang Brendan agar dia tidak berpotongan? Kalau misalnya memang sudah tidak ada cara lain, berarti graf Berarti ini dia bukan bukan graf graf planar. planar. Tapi Iya. kira-kira masih bisa nggak ya kalau graf tersebut itu menjadi graf planar? Gimana Kak Tria? Coba kita lihat Coba. dulu ya. Kak Willy mau coba? Coba Katri aja tuh. Oh iya, di dalam teori graf itu juga ada istilahnya namanya derajat dari tiap simpul. Oke. Itu banyaknya jumlah sisi yang bersesuaian dengan simpul tersebut. Kalau ini kan ada 4. Kalau kita lihat di sini kan yang A ada 4. 4. Ini yang namanya derajat. Iya. 1, 2, 3, 4. Kalau kita lihat semua simpulnya itu derajatnya 4. Nah, kalau di sini kan ini juga 4, 4, 4, 4. Tapi ada yang bersilangan ya. Semuanya sudah 4 tapi ada yang bersilangan. Bisa nggak ya kita narik garis ini agar dia nggak bersilangan dengan garis yang ini, sisinya itu? Kalau ke sini dia bersilangan dengan sisi yang ini. Menurut Willy bisa nggak? Gimana ya? Menurut Kak Gimana? Willy bisa? Belum Menurut ketemu Kak jalannya Willy, sih. bisa nggak? Enggak menurut ya, enggak harus benar. Oke. Kalau menurutku sih enggak. Nah, teman-teman, kita akan memberitahu jawabannya apakah graf tersebut graf planar atau tidak. Jangan kemana-mana, karena saat lagi kita akan kembali lagi di Ayo Belajar Matematika. Nah, teman-teman, ada yang sudah bisa tebak apakah graf tersebut graf planar atau tidak? Oke, siapa nih yang mau jawab? Kak Tria. Oke, silakan Kak Tria. Semangat Kak. Nah, Kak, tebakan saya, graf ini bukan graf planar. Karena kalau dilihat-lihat, sepertinya kita nggak bisa menaruh sisi ini demikian sehingga dia nggak berpotongan dengan sisi yang lain. Mau Berarti kalau gimana pun misalnya kita caranya mau ya. pakai jalan di luar atau ke dalam juga tetap berpotongan ya? Iya, Kak. Oke. Nah, teman-teman di rumah, kalau teman-teman ternyata menemukan bahwa graf ini graf planar, boleh komen di kolom komentar ya. Oke, lanjut soal berikutnya. Siapa yang mau jawab nih? Kak Willy. Saya bang. Willy. Kan Willy silakan, Kak belum. Willy. Willy. Oke. Boleh nih kasih nama-namanya dulu. Oh iya. Ini A, ini B, ini C, ini D, ini E, ini C, ini A. Oke. Jadi kan dia ada 8 simpul. Nah, jadi kan kalau kita lihat kan yang bersisi, yang berpotongan itu ada ini sama Udah itu aja ya? ini Oh iya itu. 2. Nah, berarti kan kita mau gambarkan ulang grafnya, tapi gimana caranya B sama G, simpul C, E, B, G ini tidak berpotongan lagi. Oke, gimana cara gambarnya? Dicoba. Sama aja. Ternyata cukup Kurang rumit ya teman-teman ya. Kita lihat cara Kak Willy. Oke. Bagaimana cara Kak Willy menggambarkannya? Saya nggak bisa, Kak Willy. Iya, kayaknya harus di luar lah gitu. Harus di luar ya kayaknya. Oke, boleh. Di luar ini. Bagaimana Kak Willy? Kalau gini berpotongan enggak? E Tidak. sama H-nya, Bang? Kurang satu ya. Kurang? E sama H-nya? E sama H. Oh ya, E iya. sama H. E sama H-nya ini bisa kita tarik. A. Oh Bisa iya, garis. E sama H ya. Oh. Oke. Boleh dihitung derajatnya apakah sudah sesuai sama sisi-sisi yang bertetangga. Oh, kita lihat. Ini coba kita analisis ya teman-teman. Coba Tiga titik semua, C kan? itu bertetangga dengan titik A.
Sudah terhubung? C sama A udah. Oke, titik C bertetangga dengan titik D. Sudah terhubung? C sama D. Oke, C dengan E. C sama E udah. Sudah, lanjut ke titik D. D dengan C sudah, D dengan B. Udah. D dengan F? D dengan Udah. F udah. Lanjut titik A. A ke H, A ke C, A ke A ke C, A ke B. A ke B. Sudah juga, B juga, B ke A sudah, B ke D sudah, B ke G sudah. E ke- sudah bertetangga dengan H, Udah. E dengan F. F udah. Oke, E dengan E dengan C. C Udah. sudah juga. Lanjut F, F ke G, F ke G, F ke E juga sudah, F ke E, F ke D. F ke D, Oke, G, G, G ke B, G B ke H, G ke F. Oke, H. H untuk ke G, ke E, ke A. Oke, Udah, keren. dari masing-masing simpulnya juga memiliki 3 derajat ya. Iya. Oke, beri tepuk tangan dulu dong. Lanjut, ini soal terakhir. Siapa yang mau menyelesaikannya? Ini Brandon lah ya. Ini Gampang tampak ini. sederhana, harusnya Iya. mudah sih. Itu yang mudah, Brand. Siapa? Brandon yang belum atau siapa? Brandon Kak. Brandon boleh. Nah ini kalau kita lihat di sini ada 5 simpul, tapi kita beri nama dulu A, B, C, D, E. Dan kita lihat yang berpotongannya itu cuman 1 di sini dia berpotongan. Jadi sebenarnya tinggal kita tarik simpul sisinya ke sini itu udah nggak berpotongan harusnya. Harusnya. Oke. Jadi ini A, B, C, D, E. Begini, gini. Nah ini D sama C-nya yang membuat dia berpotongan kan? Iya, Jadi DC-nya coba kita keluarin kayak gini. bisa kita tarik keluar ya. Iya, seperti ini. Oke. Jadi tidak ada yang berpotongan lagi. Jadi ini graf planar, Kak. Oke. Nah, teman-teman di rumah, apakah teman-teman juga memiliki ide lain untuk membentuk graf planarnya? Kalau saya buatnya seperti ini, Dari atas. bagaimana teman-teman? Nah, kita punya titik. 4 titik ya. Iya. A, B, ini D, C-nya masukin ke dalam bisa. E, Masukin ke dalam Oh kotak. iya. Oh iya, C-nya di dalam. C. C-nya di dalam. Ini C. A terhubung dengan D, A terhubung dengan B, B terhubung dengan E, dan D terhubung dengan E. B dengan C. Terus B kita hubungkan dengan C. C dengan D. Lalu ada C dengan D juga. Seperti ini bisa ya? Bisa. Oke. Jadi planar. Oke, nah teman-teman. Jadi kalau misalnya kita belajar graf planar itu kita harus memperhatikan apakah bisa suatu graf itu kita ubah bentuknya tanpa mengurangi derajatnya, tanpa mengubah Sisi. sisi-sisinya dengan tampilan yang berbeda, dengan sisi-sisi tidak ada yang berpotongan. Ada graf yang pasti non planar gitu. Oke, boleh. Siapa nih yang membahas? Siapa yang mau membahas? Mana Kak? Sini. Kita ambil yang halaman kosong aja ya. Oke. Itu tambah tinggal. Oh, ternyata masih ada soal. Apa simpul? Ah, kan? Oh, masih Pakai ada. yang itu aja kan nomor. Kita Oh, itu juga. Coba itu. ini aja. Pasti. Oke, boleh coba yang ini. Silakan. Nah, ini planar atau bukan? Kalau kita Planar. misalin simpulnya A, B, C, D, E, F. Kita lihat kalau sisinya yang bersilangan itu kan yang ini sama yang ini. Oh, lumayan Yang banyak bikin ya. Banyak tuh ya. A sama A. Kalau misal, oh ini bisa kita tarik nih ke sini. 3. Kita gambar. D, E, F. Nah, jadi A bertetangga sama D. Terus yang B bertetangga sama B, B bertetangga sama E, C bertetangga sama F. Apakah kalau kita tarik A kan bertetangga sama F, tapi kalau kita tarik sini kan dia pasti bersilangan ya, berpotongan. Jadi kita bisa tarik ke belakang. Tekan. Nah, ke sini.
Sudah, terus yang belum mana lagi? Yang ini derajatnya 3. Bertetangga sama C. Wah, kayaknya nggak bisa dari sini. Hapus dulu. Dari atas nggak bisa. Soalnya si D bertetangga sama C. Yang ini aja dulu. Simpul F-nya bisa dinaikin. Kita coba dulu ini. Coba. Coba dulu ya. Terus A sama F. Kayaknya turun. Bisa nggak ya ini? Bisa. Iya kan, B-nya turun. D-nya tapi Nah, B-nya turun. sisanya Sisa simpul D sama C. B ke C ya? D ke B-nya turun. udah semua belum? D ke C. Oh, B ke C nggak D bisa? ke C. Ini D yang ke C. belum. D ke C. Dari bawah D ke C. Udah tuh D ke C. E ke C yang belum ya teman-teman. Wah, D ke C. Oh iya ya D ke C. D ke F. nah Bisa dong E ke C. Hah? Tinggal gini. Belak belakangnya. Oh iya. Iya, lewat dari belakang. Oke, ini bisa dibesarin ya. Iya, bisa dibesarin itunya. Oke. Nah, kita buat ini dulu. E ke C, baru C ke D. F. Udah D. Bu? D. Oke, C ke D ya. Udah semua ya? udah semua. Oh, udah. Oke. Nah, coba analisis dulu apakah masing-masing titiknya sudah memenuhi derajat-derajatnya. Pertama, yang paling pertama tuh kita lihat jumlah simpulnya apakah sama. Ini ada 6 simpul, ini juga ada 6. Terus kita lihat juga derajatnya. Yang A derajatnya 2, yang B juga 2, C ada 3, ini juga 3. Yang F 2, yang E 2, yang D 3. Udah sama ya derajatnya. Kita lihat ketetanggaan antar simpulnya. Yang A bertetangga dengan D dan F. A di sini bertetangga dengan D dan F. F ke sini ya. Sama. Terus B di sini bertetangga dengan D dan juga E. B bertetangga dengan D dan juga E. Sudah sama. Terus kita lihat lagi simpul C. C bertetangga dengan D, E dan F. Di sini C bertetangga dengan sini ada D, terus E juga F. Nah, udah sama ya. Ketetanggaan antar simpulnya juga sama. Jadi, graf ini graf planar. Oke. Nah, tadi Kak Tria contoh graf yang non planar itu Oh, iya. seperti apa? Di bawah ini, di bawah ini. Ada graf K33. K33 itu graf lengkap, graf bipartit lengkap. Yang terdiri dari 6 simpul, di mana simpul yang di seberang bertetangga dengan setiap simpul yang di seberangnya. Ini bertetangga dengan ini dan ini juga bertetangga dengan semua simpul di seberangnya. Begitu juga yang ini. Oke. Nah, kalau graf ini, kalau kita mau bentuk gimana pun, dia pasti bakalan ada sisi yang bersilangan. Coba kita misalin nih, A, ini B, ini C, D, ini E, ini F. Kalau kita gambar, misalnya nih, kita mau bikin dia, bisa nggak sih dijadiin graf planar gitu? A, B, C, D, E, dan Oke, apakah bisa kira-kira? bisa gak ya? Tidak Terus bisa. yang B, Karena Kak Semangat. Tria Karena ini bilang tidak terlalu bisa. banyak ya Iya. persilangannya. karena Banyak sekali. sisinya itu lumayan banyak. Terus ini kita bisa tarik ke sini kan? Ini bertetangga sama C. Terus mana yang belum? D bertetangga sama B, bisa tarik sini. Sisa C bertetangga sama D. D belum. D. D. C sama D. C sama Kayak ada D. yang double ya? Oh, ini udah. Ini double. Ini udah ya. Oh, iya. C sama D. Terus yang belum E sama sisa satu ya ternyata. E sama B. Nah, untuk E sama B di mana coba kalau kita mau bikinnya? Kalau ke sini berpotongan sama ini. Kalau Nggak lurus bisa. gini dia berpotongan sama ini. Mau lewat manapun udah keblok, jadi nggak ada jalur. Jadi
ini graf K33 ini non-planar. Jadi ada juga teoremanya kalau suatu graf yang isomorf gitu dengan graf K33 atau graf K5 itu dia graf non-planar. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Wah, teman-teman, senang sekali bukan belajar graf hari ini bersama Kak Tria, Kak Brennan, dan juga Kak Willy. Nah, teman-teman, terima kasih sudah menonton Ayo Belajar Matematika episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.